Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Evan Diza Fikriadi dengan nomor NRP 50262111139 dari Departemen Sistem Informasi. Hari ini saya akan menjelaskan tentang penggunaan Microsoft PowerPoint secara singkat. Mari kita mulai. Untuk Microsoft PowerPoint, ini biasanya digunakan untuk menyajikan presentasi ke orang lain. Jika versi PowerPoint Anda di atas tahun 2007, maka tutorial ini dapat digunakan. Dan untuk memulai membuat sebuah PowerPoint, kita dapat menggunakan di antara blank presentation atau presentasi yang masih kosong, atau menggunakan tema yang tersedia di bagian kanannya dan di bagian More Themes. Untuk presentasi kali ini, saya akan menggunakan mulai dari blank presentation. Dalam blank presentation ini, terdapat click to add title dan click to add subtitle yang nanti kita akan bicarakan. Dan untuk di bagian atasnya, kita bisa melihat berbagai macam label dengan kegunaannya masing-masing, seperti draw, design, transition, animation, dan semacamnya. Dan untuk desain, kita bisa mengubah tampilan PowerPoint kita yang akan kita kerjakan. Dan sebelum itu, kita juga bisa menampilkan cuplikan PowerPoint kita akan tampak seperti apa apabila menggunakan desain tersebut. Untuk kali ini saya akan gunakan blank dulu. Dan untuk title, ini kita masukkan sesuai apa yang kita ingin masukkan. Contohnya seperti tutorial PowerPoint. Halaman ini yang berisi tutorial PowerPoint, ini termasuk halaman judul. Halaman ini juga bisa disebut oleh slide. Di sebelah kiri sini, ada cuplikan kecil yang menunjukkan hal per slide-nya. Seperti ini, ada isi tutorial PowerPoint, kita juga dapat melihat di sebelah kiri ada tulisan bahwa slide ini ada tulisannya tutorial PowerPoint dan seterusnya. Lalu di bawah sini ada click to add subtitle yang kita bisa isi biasanya dengan nama Anda atau nama kelompok dan semacamnya. Dan apabila Anda setelah selesai membuat judul yang Anda ingin buat, dan Anda memerlukan slide lain, Anda bisa ke label home dan klik di atas tulisan new slide. Akan dibuat sebuah slide baru dengan format yang berbeda dengan slide yang berisi dengan judul. Untuk slide yang kedua ini, bisa kita isi sesuai konten yang akan dibahas. Contohnya seperti urutan tutorial. Kita bisa isi dengan angka 1, misalkan 2, dan 3. Ini maka setelah selesai slide kedua dari presentasi kita. Namun, apabila Anda kurang puas dengan tema yang polos atau tema yang putih ini, Anda bisa menggantinya di bagian desain dan akan ditampilkan mengikuti desain yang Anda pilih. Contohnya seperti ini. Untuk presentasi ini saya akan menggunakan desain yang ini, dan bisa dilihat juga bahwa desainnya dari slide pertama hingga slide terakhir itu telah mengikuti desain yang telah diganti. Dan perlu diketahui juga bahwa tombol besar seperti New Slide diikuti biasanya dengan 2 fungsi. Untuk yang di atas ini, setelah kita coba adalah membuat slide baru seperti ini. Namun, di bawahnya ada tulisan New Slide dengan tanda panah ke bawah, itu terdapat berbagai macam pilihannya untuk slide baru, seperti comparison, untuk membandingkan konten yang akan dibahas. Habis itu setelah itu ada blank yang bisa kita isi sesuai dengan keinginan kita, picture with caption, section header, ataupun title only, dan masih banyak lagi. Dan untuk setelah itu, kita akan memasukkan sebuah foto ke dalam PowerPoint kita, karena tujuan membuat PowerPoint itu adalah membuat semenarik mungkin. Kita harus ingat bahwa membuat PowerPoint itu tidak boleh berisi terlalu banyak tulisan, supaya pe eee, pese tidak membuat penonton merasa jenuh. Maka kali ini kita akan memasukkan sebuah foto. Untuk memasukkan sebuah foto, kita klik label insert dan kita klik pictures.
Untuk memasukkan foto ke dalam presentasi ini, kita dapat memilih dari 2 sumber, this device atau peralatan yang Anda pakai untuk PowerPoint ini, atau online pictures yang akan digunakan dan yang akan menggunakan sebuah jejaring online untuk mencari gambar yang Anda cari. Untuk kali ini saya akan menggunakan this device. Dari this device, kita bisa mencari dari serangkaian file yang telah ada di komputer kita untuk digunakan fotonya untuk slide ini. Untuk kali ini saya akan menggunakan salah satu cover buku yang telah ada, misalkan ini. Untuk gambar juga bisa kita atur ukurannya dengan mengklik titik yang ada di sekitar gambar, di saat gambar itu muncul ataupun di saat gambar telah diklik. Dan kita juga bisa menarik gambarnya seperti seperti demikian dan kita bisa memutar rotasi gambarnya dengan mengklik tanda panah yang berputar di atas gambar tersebut dan menariknya seperti berikut. Setelah itu, jika Anda tidak suka atau kurang suka tentang gambarnya dan ukurannya, Anda bisa mengubah ukurannya kembali seperti ditarik atau Anda bisa menggunakan tanda panah yang berarah kebalik di kiri atas untuk, kegiatan yang Anda telah lakukan. Seperti jika kita klik tombol undo tersebut, maka gambar tersebut eee, akan kembali ke posisi sebelum Anda gerakan terakhir kalinya. Lalu, kita akan masukkan beberapa gambar lagi sebagai contoh. Oke. Lalu kita akan atur lagi ukuran gambarnya agar dapat muat. Contohnya seperti berikut. Baik, gambar sudah dimasukkan dan kita bisa anggap bahwa slide 2 ini selesai. Dan untuk menampilkan slide Anda sebagai PowerPoint yang utuh, maka kita bisa klik dari halaman pertama atau slide pertama PowerPoint Anda, dan Anda bisa mengklik tombol tersebut yang berada di kanan bawah layar Anda untuk menampilkan slideshow. Dan apabila Anda di mode ini, Anda bisa menggunakan tanda panah ke kanan untuk melanjutkan PowerPoint Anda dan tanda panah ke kiri untuk, kembali ke halaman slide yang akan Anda, bahas, seperti tersebut. Baik, dan untuk saat ini, kita anggap bahwa slide tersebut sudah cukup bagus. Namun, Anda kurang puas bahwa karena tulisan ini yang berada di slide kedua tidak sesuai dengan gambarnya. Seperti yang nomor 2 tidak sesuai dengan gambar kedua, dan nomor 3 tidak sesuai dengan gambar ketiga. Untuk itu, Anda bisa melakukan, memasukkan kotak teks secara manual yang di mana, untuk memasukkan kotak tersebut di halaman insert dan text box. Dan untuk text box ini seperti gambar, Anda bisa tarik sebesar apapun yang Anda mau, dan Anda bisa mulai mengetik perkataan yang Anda, inginkan untuk ketik. Dan sama halnya seperti gambar, text box ini bisa diatur juga ukurannya seperti berikut, dan bisa diputar juga seperti berikut. Namun, yang perlu diketahui bahwa ukuran text box akan mempengaruhi font-nya. Apabila text box lebih kecil daripada font yang terdapat di dalam kotak tersebut, contohnya seperti berikut, maka teks akan disesuaikan sesuai dengan kotak teks yang Anda buat. Apabila dibuat lebih besar, tentunya akan terdapat lebih banyak ruang untuk teks yang berada di dalam text box tersebut. Namun, menurut saya tidak perlu memasukkan text box lagi. Jadi saya hilangkan saja text box-nya. Lalu setelah itu, kita bisa memberikan sebuah animasi untuk teks dan gambar-gambar yang ada di slide kita.
Contohnya seperti angka 1 ini. Oke, saya akan memberikan animasi ke angka 1, 2, 3, dan pada gambar 1, 2, dan 3. Untuk memberikan animasi, kita pertama-tama perlu pindah ke label animasi. Dan untuk mengaktifkan label animasi ini, kita perlu mengklik sebuah objek yang akan kita animasikan. Contohnya seperti 1 ini. Untuk beberapa efek animasi yang terdapat di dalam PowerPoint ini, pilihannya cukup banyak. Namun untuk melihat secara lengkap, ada tanda panah yang kedua dari yang paling bawah, ini bisa diklik, lalu akan ada, beberapa efek yang dapat digunakan sebagai animasi untuk objek yang akan kita animasikan. Biasanya yang paling umum untuk efek animasi PowerPoint adalah efek entrance, yaitu seperti appear atau fade dan semacamnya. Lalu saya akan gunakan, animasi-animasi tersebut untuk urutan ini. Untuk melihat animasinya berfungsi atau tidak, kita bisa melihat dengan, membuka slideshow-nya lagi, dengan mengklik tombol yang di kanan bawah seperti tadi, dan apabila kita lanjutkan, seperti bisa dilihat, satu di situ ada animasinya saat ingin muncul, dan begitu pula angka 2 dan angka 3. Namun, perlu diketahui juga objek yang tidak dianimasikan, akan muncul lebih duluan dari objek yang telah dianimasi. Maka dari itu urutan tutorial dan gambar, masih muncul di layar karena mereka masih belum dianimasikan. Lalu bagaimana caranya untuk menganimasikan gambar dan judul? Caranya juga tetap sama seperti menganimasikan langkah-langkah yang di sini urutannya, namun untuk membuatnya lebih menarik, di animation pane ini atau di panel animasi ini akan ada urutan animasi-animasi sesuai dengan, urutan Anda memberikan animasinya. Seperti saya tadi memberikan animasi pertama pada angka 1, maka itu akan di panel animasi akan muncul sebagai urutan pertama dan seterusnya. Untuk membuatnya lebih menarik, kita dapat mengatur, mulainya animasi suatu objek tersebut pada, kolom, baris start ini nih. Di dalam kotak ini, kita bisa menentukan bahwa start animasi objek yang akan kita pilih ini on click, with previous, atau after previous. On click adalah di saat animasi ini akan muncul di saat Anda melanjutkan, presentasinya, slideshow-nya dengan tanda panah atau dengan klik atau dengan spacebar. Kalau with previous, dia akan mengikuti, animasi yang berada di sebelum animasi yang di-setel dengan with previous ini. Contohnya seperti berikut. Bisa dilihat bahwa saya mengkonfigurasi bahwa 2 akan, muncul with previous dengan yang nomor 1. Maka dari itu, nomor 1 dan nomor 2 muncul secara bersamaan. Dan untuk after previous, ada juga after previous. After previous adalah di mana setelah, animasi objek sebelumnya telah selesai, maka animasi benda yang telah diberikan efek after previous akan baru muncul. Contohnya seperti berikut. Dapat dilihat bahwa setelah angka 1 dan 2, kemudian muncul langsung angka 3, yang karena angka 3 tersebut telah diberikan efek after previous. Dan untuk, eee, mengakhiri PowerPoint Anda bisa memberikan transisi antar slide Anda. Untuk transisi ada di label transisi ini, dan banyak pilihannya seperti layaknya animasi. Ada more, fade, push, dan segala macam. Untuk mengaplikasikannya, kita perlu mengklik slide yang akan kita berikan transisi, contohnya seperti pada judul, dan kita pilih salah satu contoh transisi yang tersedia, seperti contohnya push. Lalu saya akan berikan transisi untuk slide kedua, contohnya seperti wipe. Dan apabila dijadikan slideshow, maka hasilnya akan jadi seperti ini.
Dan jika Anda setelah bisa melakukan semua hal tersebut, Anda bisa menambahkan slide-slide baru hingga PowerPoint Anda akan selesai. Dan apabila PowerPoint Anda selesai, akan ada ditulis di kiri atas yang label bertulisan file. Apabila file dibuka, akan muncul halaman seperti ini. Dan apabila Anda ingin menyimpan file PowerPoint Anda bisa memilih di Save atau Save As. Untuk kali ini saya akan menggunakan Save agar lebih mudah. Dan Anda juga bisa menentukan tujuan Anda menyimpan PowerPoint ini di folder mana, seperti, dokumen, download, ataupun Anda bisa memilih folder lain dengan mengklik tombol browse dan menentukan tujuan save PowerPoint Anda sesuai keinginan Anda. Untuk kali ini, saya akan meng-save PowerPoint saya di file dokumen saya, dan saya bisa atur penamaan filenya sesuai yang saya mau, seperti tutorial PowerPoint Evan Riza. Dan setelah menentukan nama yang akan di-save, kita bisa mengklik tombol save dan sistem akan otomatis menyimpan PowerPoint kita yang telah kita lakukan. Dan apabila kita menutup PowerPoint kita, dan kita membuka lagi Microsoft PowerPoint kita, di sini terdapat di bagian recent, ada PowerPoint yang paling terakhir kita modifikasi atau paling terakhir kita buat. Atau di bagian open, juga terdapat PowerPoint yang paling terakhir kita modifikasi atau yang paling terakhir kita buat. Dan untuk membuka PowerPoint terakhir, kita hanya perlu mengklik nama judul PowerPoint yang kita ingin buka dari sini, lalu akan terbuka PowerPoint yang akan Anda modifikasi. Sekian tutorial dari PowerPoint dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.